Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 1 memperkenalkan diri yang beranggotakan saya Lisa Daningrum dan rekan saya Fani Andrian, Iva Ainunida, dan juga Puspita Sari. PT Kimia Farma Persero Tbk merupakan perusahaan farmasi pertama di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1971, satu-satunya yang memiliki izin khusus untuk memproduksi obat narkotika dan antiretrovira. KF sebagai BUMN farmasi terbesar yang mendapat amanat dari pemerintah untuk memproduksi dan mendistribusikan obat bagi holding BUMN farmasi. Kimia Farma saat ini menjalankan 3 segmen bisnis, yaitu manufaktur, distribusi, dan retail. Selama beberapa tahun terakhir, Kimia Farma telah membuat kemajuan yang signifikan dan terobosan di banyak bidang bisnis healthcare. Sejalan dengan program kemandirian bahan baku obat nasional yang tertuang dalam roadmap Kementerian Kesehatan, Kimia Farma membangun fasilitas produksi guna mengurangi ketergantungan akan impor bahan baku. Analisis ekonomi global dan lokal. Neraca perdagangan Indonesia surplus 2 miliar US dollar. Tingkat inflasi di Indonesia terus menurun. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 masih akan dibayang-bayangi oleh dampak pandemi COVID-19. IMF yakin turbulensi akan berakhir karena harapan besar adanya vaksin COVID-19 sebagai game changer utama gerakan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021. Produk domestik bruto terus meningkat. Tantangan KF adalah kenaikan kurs yang menyebabkan penurunan laba kotor karena ketersediaan bahan baku 90% berasal dari impor. Holding BUMN Farmasi KAEF akuisisi Papros tahun 2019. Holding BUMN Farmasi 2020. Saingan terberat entitas swasta. Rasio profitabilitas KAEF dilihat dari gross profit margin, return of asset, dan return of equity selalu mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga 2018. Namun pada tahun 2019 terjadi penurunan terhadap laba bersih karena meningkatnya beban keuangan pasca mengakuisisi PEHA yang didanai oleh utang bank. KAEF alokasikan capek sebesar 500 miliar di tahun 2021. Selanjutnya, perhitungan dengan pendekatan present value. Diketahui saham PT Kimia Farma di tahun 2019 seharga 3.560 per lembar, di tahun 2020 seharga 1.310 per lembar. Return yang diinginkan investor 20% atau R-nya itu 0,2. Akhir tahun 2020 diperkirakan seharga 3.150, harga saat ini 2.610. Yang ditanyakan, apakah saham Kimia Farma under value atau over value? D3-nya rumusnya D1 dibagi 1 plus R pangkat 1 ditambah D2-nya 1 plus R pangkat 2 ditambah D3 dibagi 1 plus R pangkat 2. Dimasukkan tadi D1-nya 3.560 dibagi 1 plus 0,2 pangkat 1 ditambah D2-nya 1.310 ditambah 1, R-nya 0,2 pangkat 2 ditambah D3 3.150 dibagi 1 plus 0,2 pangkat 2. Jadi hasilnya totalnya itu 7.292. Sedangkan harga saat ini itu 2.610. Jadi lebih besar present value-nya daripada harga sahamnya saat ini, sehingga dinyatakan under value. Selanjutnya, melakukan perhitungan pendekatan dividen dengan pertumbuhan konstan. Diketahui tahun ke-0 seharga 880, pertumbuhan dividen konstan 6% atau 0,06, tingkat pengembaliannya 20% per tahun. Harga saham saat ini senilai 2.610. Selanjutnya, menghitung dividen tahun depan. D1 sama dengan D0 dikali 1 plus G pangkat N. 880 dikali 1 ditambah 0,06 pangkat 1. Hasilnya 933. Selanjutnya, menghitung nilai intrinsik saat ini dengan rumus D0
sama dengan D1 dibagi R dikurangi G sama dengan 933 tadi dari D1 dibagi 0,2 dikurangi 0,06, hasilnya 6.664. Jadi itu lebih besar daripada saham saat ini senilai 2.610. Selanjutnya menghitung nilai intrinsik tahun ketiga. D3 nya 880 dikali 1 ditambah 0,06 pangkat 3 hasilnya 1048. P2 sama dengan D3 dibagi R dikurangi G sama dengan D3 nya itu 1048 dibagi 0,2 dikurangi 0,6 sama dengan 7.485. Selanjutnya menghitung valuasi dengan pendekatan Price Earning Ratio atau PER. Diketahui laba bersih PT Kimia Farma tahun 2020 sebesar 17.630 juta rupiah. Lembar saham beredar pada PT Kimia Farma sebesar 5.554 juta rupiah. Harga saham PT Kimia Farma saat ini seharga 2.630. Yang ditanyakan di sini mencari EPS atau menghitung PER. Jawabannya yang pertama mencari EPS, laba bersih dibagi jumlah lembar saham beredar sama dengan 17.630 juta rupiah dibagi 5.554 juta, hasilnya 3.174. Sedangkan perhitungan yang B, PER, rumusnya harga saham dibagi EPS atau E1. 2.630 dibagi 3.174, hasilnya 829 kali. Jadi ini itu termasuk under value karena 3.174 lebih besar dari harga saham 2.630. Jadi hasil valuasi PT Kimia Farma ini pada pendekatan present value menghasilkan under value. Yang kedua ada pendekatan dividen menghasilkan under value. Yang ketiga ada Price Earning Ratio atau PER menghasilkan under value. Jadi kesimpulannya ini, jika nilai intrinsiknya lebih besar daripada nilai pasar, jelas under value-nya dinilai terlalu rendah oleh pasar. Dalam situasi seperti ini, investor sebaiknya membeli saham tersebut. Selanjutnya, ada resiko yang dihadapi oleh PT Kimia Farma. Yang pertama ada resiko terhadap operasional. Yang dimaksud resiko terhadap operasional ini adalah keterbatasannya bahan baku terjadi karena sebagian bahan baku obat itu berasal dari lokal dan sebagiannya lagi berasal dari import. Yang kedua ada resiko pasar. Resiko pasar di sini adalah kesesuaian produk atau keunggulan dengan kebutuhan pasar. Yang ketiga ada resiko keuangan. Resiko keuangan ini meliputi keterlambatan piutang, suku bunga, dan nilai tukar. Selanjutnya ada resiko sumber daya manusia. Di sini adalah seperti kecukupan dan kesesuaian kompetensi personil. Tata kelola perusahaan. PT Kimia Farma menerapkan prinsip GCG yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Prinsip dasar GCG Kimia Farma terdiri dari keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kesetaraan, dan kewajaran. PT Kimia Farma menjadi perusahaan farmasi yang satu-satunya memiliki izin khusus untuk memproduksi obat-obatan narkotika dan antiretroviral. Holding BUMN Farmasi yang meningkatkan market share atau produk domestik. CAGR yang terus meningkat, serta nilai saham yang under value. Oleh karena itu, kami merekomendasikan untuk buy saham PT Kimia Farma Tbk.